Ngarakan Banten siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan dan setanah di mana saja Anda berada. Semoga dalam suasana sehat walafiat, keluarga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada satu video yang cukup menarik ya, lagi-lagi dari Habib Bahar bin Smith yang kemarin itu berceramah di daerah Banten. Tetapi satu hal yang kemudian mengundang perhatian kita semua, karena Habib Bahar di sini itu kemudian teriak-teriak, ya sepertinya dia ngamuk-ngamuk, ya di depan para jamaah dari masyarakat Banten. Dia pun ya memancing para jamaah dengan bertanya ya terkait dengan Kiai Imaduddin Usman, ya menyebut bahwa apakah Imad ini pintar apa goblok? Goblok apa pintar? Nah, ini yang kemudian dilempar kepada jamaah yang hadir. Habib Bahar memang sepertinya ya tidak pernah move on dengan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman. Ya, tetapi hal-hal seperti ini tentu bukanlah sesuatu yang akan menyelesaikan masalah. Coba misalnya kalau dibalik, ya, kalau Kiai Imad, nama Kiai Imad itu diganti dengan Habib Bahar, apa yang bakal terjadi? Dan jika itu pun diteriakkan di depan banyak orang, ini kan sesuatu yang menurut kita sangat tidak etis ya, seorang dai, seorang pendakwah yang kemudian keluar-keluar mencaci, menghujat orang, merendahkan orang. Dan ini yang hanya akan membuat fanatisme buta di kalangan jamaah, apalagi mereka yang sebagian dari mereka adalah masyarakat awam, ya hanya menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh tokoh yang dia idolakan. Maka ini kan menjadi berbahaya bagi harmonisasi kehidupan masyarakat kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ya ceramah Habib Bahar bin Smith ini. Kita simak sama-sama. Sekarang sudah sangat kalau orang dengan pakainya Habib. Sebab dia ngomong Habib tidak ada dalam agama Islam. Betul. Orang yang itu juga betul. Ngarakan Banten siap. Dan coba bayangkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan Imam kaunya Habib tidak ada dalam ajaran Islam, berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Dia kan ngomong nggak ada dalam ajaran Islam, berarti pantas nggak lidah kotornya dia nggak batas untuk mengucapkan Muhammad jadi orang terkutuk banget ya bangsa. Ngaji mahal orang benar lagi. Apa berbicara di dunia? Yang kedua, Kiai, apa hukumnya memanggil dengan sebutan Habib? Apabila orang yang dipanggil dengan sebutan Habib itu bisa membuat dia bangga diri untuk dia berfakir dan sah, maka hukumnya haram. Ketahuan banget nggak? Benci orang. Ketahuan banget. Coba kalian nanya saya.
apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Habib? Tanya. Apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Ustaz, dengan sebutan Kiai, dengan sebutan Abuya, dengan sebutan Mama, dengan sebutan ajaran? Apa hukumnya? Itu aja jawabannya, kita buat orangnya aja. Harusnya ngasih jawaban itu yang insaf, yang tawasud. Kalau jawaban begini kelihatan banget budinya sama dia. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini uruf, tahu uruf? Uruf. Ada istilah yang sudah secara merata. Ayo saya tanya orang Banten, saya tanya orang sekarang. Anak cucu Nabi di Indonesia, urufnya, kebiasaannya dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Mau yang bodoh? Dipanggil siapa? Mau yang pintar? Mau yang jelek? Mau yang ganteng? Mau yang miskin? Mau yang kaya? Mau yang kecil? Mau yang muda? Mau yang tua? Dipanggil siapa? Kenapa? Karena udah menjadi kebiasaan. Ada muhakamah. Ada itu bisa menjadi hukum. Contoh di Al-Quran. Di Al-Quran memang ada zakat fitrah harus bebas. Ada. Sehingga yang dipakai adalah ada kebiasaan masyarakat setempat itu makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya gandum, zakat fitrahnya pakai gandum. Kalau kebiasaannya ada pakai beras, ya pakai beras. Ya, apa yang diteriakan oleh Habib Bahar bin Smith, ya menurut kita ini sesuatu yang sangat tidak etis lah di depan para jamaah yang kemudian itu ya menyebut seseorang dengan maksud hendak merendahkan, bahwa kemudian itu bentuk respon tegas dari Habib Bahar bin Smith atas temuan Kiai Imaduddin Usman. Ya tentu tidak demikian. Seharusnya sebagai seorang yang menyebut dirinya sebagai seorang dai atau seorang yang berilmu lah atau santri, karena seyogyanya sebuah kajian ilmiah itu harusnya dijawab dengan kajian ilmiah, bukan dengan marah-marah ya, bukan dengan emosi ya, bukan dengan teriakan-teriakan atau kuar-kuar yang menyerang pribadinya orang, hendak menjatuhkan di depan mata jamaah dengan narasi tertentu ya, narasi sederhana untuk kemudian membangkitkan emosi masyarakat. Itu kan bukan sesuatu yang etis ya bagi seorang yang menyandang gelar sebagai dai, apalagi sering aku sebagai zuriat Nabi. Nah di sini kita bisa melihat siapa sih sebenarnya yang betul-betul berkualitas bisa menyandang predikat sebagai seorang yang berilmu. Ya nampak perbedaan kalau kita lihat antara Kiai Imad dengan Habib Bahar bin Smith. Kiai Imad ketika bicara itu betul-betul nas ya, penuh dengan dasar ilmiah, rujukan ya, disampaikan dengan penuh intelektual ya, dengan sangat akademik. Bahkan Kiai Imad selalu terbuka untuk kemudian berdialog, berdiskusi untuk menjelaskan apa yang telah menjadi hasil riset beliau ya, tidak seperti dengan sebagian oknum-oknum habaib yang selalu ya, hanya menyampaikan ya jawaban-jawaban reaktif di depan para jamaah yang cenderung itu ya merendahkan orang ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Nah akhirnya kemudian kita bisa melihat ya dan menilai sendiri ya bahwa siapa yang memang pantas untuk dijadikan panutan. Yang jelas bahwa sebuah kajian ilmiah itu harusnya dijawab dengan ilmiah pula, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriakan-teriakan di depan jamaah yang hanya akan mengundang atau memancing ya kemarahan atau pandangan-pandangan negatif ya umat kepada seseorang. Nah disinilah kita harus mengedukasikan kepada umat Islam ya bahwa polemik nasab habaib hari ini itu seharusnya harus diselesaikan secara dialog yang lebih akademis. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.